Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oh iya, kalian gimana nih? Masih semangat kan belajar kimia? Kembali lagi hari ini kita belajar kimia bersama saya, Ibu Gina. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi dari pekan lalu, yaitu struktur atom. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang partikel-partikel dasar penyusun atom. Sebelumnya kita kembali ke materi yang kemarin, yaitu perkembangan teori atom. Nah, dari materi kemarin itu kita dapat menyimpulkan kan bahwa atom adalah dasar dari materi yang tersusun dari inti atom atau nukleus serta awan elektron yang bergerak mengelilingi atom. Nah, ini pada sebelah kiri ada gambar dari atom. Nah, di dalam inti atom itu tersusun lagi, terdiri dari proton dan juga neutron. Kemudian inti atom atau nukleus ini dikelilingi oleh awan elektron yang bergerak mengelilingi atom. Jadi dari sini dapat diperoleh bahwa partikel dasar penyusun atom itu ada 3. Yang pertama ada elektron, proton, dan juga neutron. Nah, untuk contoh atom itu yang pertama ada atom H atau hidrogen, atom Na atau natrium, atom Li atau litium, atom Mg atau magnesium, atom Al atau aluminium, dan juga atom Ca atau kalsium. Nah, ini untuk elektron. Kita lihat ya. Nah, elektron ini lambangnya ada -1, terus atasnya 0. Untuk 0 itu sama dengan massa atau nomor massa yang -1-nya ini adalah muatan. Jadi muatan elektron ini adalah negatif 1. Nah, elektron pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode. Nah, pada materi kita sebelumnya tentang teori perkembangan model atom, diketahui bahwa J.J. Thomson lah yang menemukan elektron. Nah, ini adalah tabung sinar katode yang digunakan oleh J.J. Thomson. Nah, diperolehlah sifat-sifat sinar katode merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode, tidak tergantung pada jenis gas dan jenis elektrode, dan muatannya negatif, sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Seperti kita yang ketahui sebelumnya, bahwa pada percobaan menggunakan tabung sinar katode ini, sinar dibelokkan ke arah kutub positif. Artinya, berarti sinarnya bermuatan negatif. Nah, sinar katode tersebut merupakan elektron. Selain dari percobaan J.J. Thomson, dilakukan juga percobaan menggunakan tetes minyak milikan. Nah, pada percobaan ini dilakukan pada tahun 1908 oleh Robert Andrew Millikan yang menemukan akhirnya muatan elektron ditemukan sebesar -1,6 kali 10 pangkat -19 kolom melalui percobaan tetes minyak. Nah, muatan tersebut diberi tanda negatif 1 atau -1. Nah, dari sini diperoleh muatan dari elektron adalah negatif 1. Nah, kita lihat ya, prinsip kerja dari percobaan Millikan sendiri yaitu yang pertama, ini kan ada penyemprot minyak. Sebagian besar tetesan minyak akan melewati lubang pada pelat atas dan masuk ke ruangan ini yang berada di antara dua pelat atas dan pelat yang bagian bawah. Nah, kemudian sinar X ditembakkan agar elektron dalam partikel udara nanti terlempar keluar. Kemudian elektron atom diikat oleh tetesan minyak sehingga tetes minyak menjadi bermuatan. Nah, tanpa tegangan listrik antara kedua pelat ini, tetesan minyak akan berjatuhan perlahan dengan kecepatan yang tepat.
yang tetap. Kemudian muatan tetes minyak dihitung berdasarkan kecepatan jatuhnya minyak tanpa tegangan listrik dan berdasarkan nilai tegangan listrik saat jatuhnya tetes minyak itu nanti dapat dihentikan. Kemudian selanjutnya ada proton. Nah, proton ini masanya itu 1 dengan muatan 1 atau positif 1. Proton ditemukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode atau tabung Crookes. Nah, ini adalah tabung gasnya ini ya. Tabung gas berkatode atau tabung Crookes. Nah, dari percobaan ini diperoleh bahwa ada sinar yang menuju ke arah negatif atau ke kutub negatif. Nah, artinya sifat-sifat sinar anodenya ini bermuatan positif karena dapat dibelokkan medan magnet dan medan listrik menuju kutub negatif. Kemudian merupakan radiasi partikel karena dapat memutar kincir. Nah, perbandingan EM tergantung pada gas yang diisikan dalam tabung. Ukuran partikel sinar anode bergantung pada jenis gas dalam tabung. Kemudian muatan proton dapat diperoleh yaitu positif 1 atau 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Kemudian semakin besar massa partikel, sinar anodenya akan semakin sukar untuk dibelokkan. Nah, ini selain percobaan tadi, ada menggunakan percobaan sinar alfa. Pada materi teori perkembangan atom, kita belajar mengenai model atom dari Ernest Rutherford. Jadi, Ernest Rutherford melakukan penembakan lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Nah, ini lempeng emas tipis dengan sinar alfa. Pada percobaan ini, sebagian sinar alfa itu ada yang diteruskan, ada yang sebagian kecil dibelokkan, ada yang sebagian kecil lagi dipantulkan. Nah, sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan ini menunjukkan adanya inti atom yang bermuatan positif. Kemudian neutron. Nah, neutron ini masanya 1, tetapi dia muatannya 0 atau netral. Jadi pada tahun 1920, William Draper Harkins menduga adanya partikel lain dari inti atom dalam inti atom selain proton. Tapi partikel tersebut ternyata memiliki massa yang sama dengan proton, tapi tidak memiliki muatan. Nah, kemudian partikel ini dinamakan neutron. Selanjutnya, pada tahun 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menunjukkan radiasi berdaya tembus tinggi itu sifatnya netral atau tidak bermuatan dan disebut neutron. Ini percobaan yang dilakukan oleh James Chadwick. Partikel dari atom sendiri ada 3, yaitu ada elektron, proton, neutron dengan massa, muatan, dan lambang yang berbeda. Untuk elektron muatannya negatif 1, untuk proton positif 1, dan untuk neutron itu tidak memiliki muatan atau 0, karena neutron ini netral. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang nomor atom, nomor massa, isotop, isobar, dan juga isoton. Nah, ini untuk lambang atom. Jadi, atom dilambangkan dengan huruf X, sedangkan untuk A itu adalah nomor massa. Nah, nomor massa ini itu adalah hasil dari penjumlahan proton dan juga neutron pada atom tersebut. Untuk Z itu adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini sama dengan proton, sama dengan elektron. Ini ada contoh soal ya. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron pada atom berikut. Ini ada 4 atom yang berbeda. Nah, yang pertama ada 11 Na. Kita identifikasi terlebih dahulu ya. Nah, 11 ini adalah Z atau nomor atom. Kemudian 23 adalah A atau nomor massa. Dan yang Na adalah X atau lambang dari atom natrium. Nah, disingkat dengan Na.
Nah, dapat diperoleh bahwa Z itu sama dengan proton dan elektron. Di sini Z-nya 11, berarti proton dan elektronnya ini jumlahnya ada 11. Kemudian yang A ini adalah nomor massa. Nomor massa itu adalah jumlah dari proton ditambah neutron. A-nya ini kan 23, berarti nomor massanya 23. Proton sudah diketahui, yaitu 11. Tinggal kita mencari neutronnya. Nah, neutron diperoleh dari nomor massa atau 23 dikurangi dengan proton, protonnya 11. Berarti 23 dikurang 11 jadinya 12. Berarti jumlah neutron adalah 12. Dari sini dapat disimpulkan bahwa proton itu 11, begitu pula dengan elektron 11 dan neutron 12. Selanjutnya ada 12 Mg. Nih, 12 merupakan nomor atom atau Z. Nomor atom ini atau Z itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Berarti proton dan elektronnya sama-sama 12. Kemudian yang A ini adalah nomor massa. Nah, nomor massanya ini 24. Nomor massa itu merupakan proton ditambah dengan neutron. Berarti artinya 24 sama dengan protonnya 12 ditambah neutron yang ingin kita cari. Nah, kemudian diperolehlah neutron, yaitu 24 dikurang 12. Hasilnya 12. Jadi protonnya 12, elektronnya juga sama 12, neutronnya 12. Kemudian untuk yang berikutnya ada 9F. Nah, 9F, Z-nya, Z itu tadi sama dengan proton, sama dengan elektron. Itu Z-nya 9. Kemudian yang A itu nomor massa. Nomor massa itu tadi proton ditambah neutron. A-nya 19. Protonnya sudah diketahui, 9. Tinggal neutron. Berarti neutronnya 19 dikurang 9, yaitu 10. Jadi, proton sama dengan 9, elektron sama dengan 9 juga sama, dan neutronnya adalah 10. Kemudian ada 20 Ca. Nah, ini atom Ca atau kalsium. Z-nya, nomor atomnya itu 20, artinya proton dan elektronnya juga 20. A-nya atau nomor massa 40. Berarti proton sudah diketahui ini 20, tinggal neutron. Jadi neutronnya 40 atau nomor massa tadi dikurangi dengan proton yang sudah diketahui 20. Jadi 40 dikurang 20 hasilnya 20. Jadi proton 20, elektron 20, neutron juga 20. Nah, selanjutnya ada yang namanya ion. Ion ini adalah atom yang bermuatan listrik. Ada dua nih, ada ion positif dan juga ion negatif. Kalau ion positif melepaskan elektron, elektronnya lepas, artinya elektronnya berkurang. Kalau ion negatif menerima elektron, menerima berarti elektronnya bertambah. Nah, ini contohnya ya, ada 11 Na+. Kita lihat dulu. Nah, untuk 11 Na+, ini Z-nya atau nomor atom itu sama dengan proton, yaitu 11. Nomor atom ini tidak sama dengan elektron, karena pada ion elektronnya berubah. Gitu. Jadi protonnya 11. Kemudian A-nya 23. Proton sudah diketahui 11, kita cari neutron, sama seperti tadi. Neutron sama dengan 23 dikurang 11, berarti neutronnya 12. Dan yang terakhir, kita cari elektron. Elektron ini diperoleh dari Z atau nomor atom dikurangi muatan. Kenapa dikurangi? Karena pada ion positif itu melepaskan elektron, artinya elektronnya berkurang. Oleh karena itu caranya yaitu nomor atom dikurangi dengan muatan yang berkurang. 11 dikurang 1 sama dengan 10. Karena di sini Na-nya positif 1 atau melepas 1. Kalau misalnya plus 1, ya, itu tidak ditulis angka satunya umumnya. Jadi protonnya yaitu 11, elektronnya 10, kemudian neutronnya 12. Nah, kemudian ini selanjutnya ada 8O2-. Ini untuk atom oksigen, kan? Nah, ini berarti artinya apa? Dia menerima elektron sebanyak 2. Nah, ini Z-nya sama dengan proton.
yaitu 8. Z ini adalah nomor atom. Kemudian A-nya, nomor massa, itu diperoleh dari proton ditambah neutron. Nah, nomor massanya diketahui, atau A-nya itu 16, protonnya sudah diketahui 8, tinggal mencari neutron. Neutron diperoleh dari 16 dikurang 8, yaitu 8. Nah, sekarang elektron. Nah, karena di ion, elektronnya berubah. Kalau tadi positif, dia melepaskan atau berkurang. Kalau ini karena dia negatif, artinya dia menerima elektron, berarti elektronnya bertambah. Oleh karena itu, jadinya rumusnya Z atau nomor atom ditambah dengan muatan. Jadi 8 ditambah 2, karena di sini dia 2 minus, artinya menerima 2 elektron. Elektronnya bertambah sebanyak 2. Berarti elektronnya jadi 10. Jadi diperolehlah proton 8, elektron 10, neutron 8. Nah, selanjutnya ada itu isotop, isobar, dan isoton. Apa itu isotop? Isotop adalah atom-atom suatu unsur yang sama selalu mempunyai nomor atom yang sama, tetapi dapat mempunyai nomor massa yang berbeda. Contohnya pada unsur hidrogen, ini sama-sama nih nomor atomnya atau Z-nya 1. Kita lihat ya, 1H, 1H, 1H. Kan? Sudah seperti itu juga atom unsurnya sama, sama-sama unsur hidrogen. Tapi yang beda apa? Yang beda adalah nomor masanya. Kita lihat, yang pertama nomor masanya 1. Kemudian hidrogen yang kedua itu nomor masanya 2. Hidrogen yang ketiga nomor masanya 3. Nah, kalau yang seperti ini itu namanya isotop. Selanjutnya ada isobar. Isobar ini terjadi ketika atom-atom suatu unsur ini berbeda, memiliki nomor atom yang sama-sama berbeda, tapi mempunyai nomor massa yang sama. Contohnya itu unsur hidrogen dan unsur helium. Kenapa? Karena ini unsurnya harus berbeda. Jadi yang satunya hidrogen, yang satu helium. Coba kita lihat nomor atomnya itu berbeda. Iya, hidrogen nomor atomnya 1, helium nomor atomnya 2. Tapi nomor massanya sama. Kita lihat yang hidrogen nomor massanya 3. Yang helium nomor massanya 3. Jadi artinya dia unsurnya berbeda, nomor atomnya ini berbeda juga, tetapi nomor massanya sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan isobar. Selanjutnya ada isoton. Nah, untuk isoton ini terjadi saat atom-atom suatu unsur yang berbeda memiliki nomor atom berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya pada unsur hidrogen dan unsur helium. Nah, dapat dilihat bahwa ini unsurnya beda nih, yang satu hidrogen, yang satu helium. Kemudian nomor atomnya juga berbeda. Untuk hidrogen nomor atomnya 1, untuk helium nomor atomnya 2, tetapi jumlah neutronnya sama. Neutron kita peroleh dari apa tadi? Dari nomor massa dikurangi dengan proton, ya kan? Di sini protonnya sama dengan nomor atom. Protonnya untuk hidrogen itu 1, untuk helium itu protonnya 2. Kita lihat untuk hidrogen, 3 dikurangi 1 berarti 2. Artinya neutronnya 2. Untuk yang helium, 4 dikurang 2 berarti neutronnya 2. Jadi dia unsurnya beda, nomor atomnya juga beda, tetapi jumlah neutronnya sama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian mengerjakan latihan soal. Jadi, 2 soal pertama, nomor 1 dan nomor 2 ini merupakan teori perkembangan model atom. Supaya kalian mengingat-ingat kembali materi sebelumnya. Kemudian nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 itu materi yang hari ini. Untuk nomor 3, kalian menentukan proton, elektron, neutron pada atom. Untuk nomor 4, pada ion. Nah, yang nomor kelima ini, kalian mengelompokkan unsur-unsur ke dalam isotop, isobar, dan isoton. Jadi, ini kan ada 4 unsur, ada unsur A, unsur B, unsur C, unsur D. Nah, masing-masing unsur ini punya proton dan neutron berbeda. Nah, sekarang tinggal kalian kelompokkan yang isotop ini unsur apa, isobar unsur apa saja, isoton unsur apa saja. Contohnya, isotop unsur Z sama X, isobar unsur G sama H,
isoton unsur I sama J gitu. Nah, setelah kalian kelompokkan, kalian jangan lupa untuk memberikan alasan kenapa bisa kalian kelompokkan sebagai isotop. Nah, kalau isotop gimana? Nomor atomnya sama, masanya yang berbeda. Tuh. Kemudian isobar sama isoton seperti apa? Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian selamat mengerjakan ya. Semoga dapat kalian kerjakan secara maksimal. Wassalamualaikum.